Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qasimah Al-Jum'an ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah sumangga panjenengan sedaya kula tansah ngaturaken rasa puja rasa syukur ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita kathah-kathah kenikmatan hidayah so inayahipun dumateng kita sedaya katitik wonten ing wekdal dalu punika panjenengan sedaya lan kula tasih saged makempal manunggal silaturahmi di tempat ingkang mulia menika saperlu nggih menika sinau sesarengan nggih menika babagan penyembelihan hewan kurban secara syar'i insyaallah kanthi halal dan thayyib. Pramila sumangga panjenengan sedaya tansah ngucapaken syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kalih salam sholawat mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Ageng junjungan kita sori toladan kita uswatun hasanah Nabi ingkang samangke panjenengan sedaya lan kula teng syafaatipun wonten ing yaumul akhir inggih menika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha para keluarganipun, para pederekipun ngantos ing pasangan zaman samangke. Lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ing dalem menika benjang wonten ing yaumul akhir angsal syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih Bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati, lajeng kemawon kula ing mriki pun tepangaken riyen nggih. Tepangaken karena tak kenal maka tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka kenalan. Kula Heri Susanto, alamat menika saking Telukan Pak. Kula saking tim komunitas Jagal Halal Muhammadiyah. Kalau biasa disebut menika kampinipun Jagalmu Sukoharjo. Saderengipun nggih kula sak rombongan nyuwun ngapunten kok bilih kedatangan ing ajeng kedatangan kula lagi radi terlambat. Amargi nggih wonten pengecoran jalan jadi liwate yo agak muter mungkin sih. Antri juga tutup nggih. Nggih alhamdulillah kula sak rombongan saged sowan mriki saperlu nggih menika sinau barengan bareng-bareng sekedhik inggih menika babagan manajemen kurban utawi penyembelihan hewan kurban secara halal dan thayyib dan mugi-mugi samangke saged bermanfaat. Wonten ing mriki kita berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Menika ada salah satu hadis riwayat Muslim bahkan menika perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh atau menajamkan pisau. Jadi sebelum kita melaksanakan hari raya Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban, tentunya ada beberapa proses yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah dari prasembelih, yang kedua hari raya penyembelihan, yang ketiga adalah pasca sembelih.
Selanjutnya untuk yang pertama prasembelih itu meliputi yang pertama yaitu pembentukan panitia korban. Alhamdulillah wonten ing mriki niku disebataken ingkang rawuh menika jamaah masjid niki lan ugi perwakilan dari panitia korban masjid-masjid yang ada di Demak. Ngaten nggih. Ya alhamdulillah mungkin untuk pembentukan panitia nggih sampun sedanten nggih. Alhamdulillah mungkin selanjutnya setelah panitia terbentuk mungkin dari panitia bisa berkomunikasi dengan peternak atau penyedia hewan kurban, yaitu dengan cara kita mencari info ataupun ke peternakan ataupun petani atau yang mengopeni hewan kurban, kita tanya apakah hewannya sudah layak untuk dikorbankan atau belum. Kemudian menentukan jumlah hewan kurban, yaitu mungkin dari panitia setelah terbentuk mungkin bisa mengumpulkan ataupun membuat pengumuman kepada warganya, barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban bisa menghubungi atau mendaftarkan diri, sehingga dari panitia bisa menentukan atau mencari hewan kurban yang akan disembelih di hari raya. Kemudian menentukan waktu penyembelihan. Jadi untuk waktu penyembelihan insya Allah semua sudah tahu ya. Mungkin untuk hari penyembelihan yang pertama adalah setelah sholat Idul Adha dan ketika hari tasyrik, yaitu di tanggal yang pertama tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi monggo untuk panitia untuk tahun ini hari raya jatuh di tanggal 6 utawi besok hari Jumat insya Allah. Jadi monggo untuk hari raya penyembelihan bisa pas hari pertama ataupun di hari terakhir. Kemudian menyiapkan tempat transit hewan kurban. Jadi di sini panitia sebelum hewan kurban itu didatangkan, sebaiknya dari panitia ataupun pengurus masjid yang mengurusi bisa menyiapkan tempat untuk menaruh hewan kurban ataupun tempat untuk transit, karena sebaiknya hewan kurban itu didatangkan 1 hari sebelum hari raya penyembelihan. Jadi untuk agar supaya hewan yang akan kita sembelih itu benar-benar bisa beristirahat dengan nyaman dan tidak mengalami stres. Dan kemudian untuk pemilihan hewan kurban, untuk pemilihan hewan kurban ini banyak sekali ya, mungkin harus berhati-hati juga untuk para panitia ataupun shawibul kurban yang ingin memilih hewan kurban. Tentunya yang menjadi syarat adalah yang pertama adalah usia. Jadi usia di sini mungkin untuk sapi biasanya untuk usia itu minimal 2 tahun, untuk kambing minimal 1 tahun. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hewan kurban itu sudah cukup umur? Caranya gimana? Ya, mungkin ya. Mungkin kalau untuk kita ingin tahu umurnya itu kita harus tanya ke peternak ataupun petani yang ngopeni hewan tersebut. Jadi ini sudah umur berapa? Mungkin kalau memang petani ataupun pedagang itu pedagang yang amanah, mungkin dia akan benar-benar menyampaikan bahwa ini sudah cukup umur. Tetapi kalau kita bisa mencari mungkin di pinggir-pinggir jalan ataupun bakul-bakul yang kurang amanah, mungkin sing penting wedhus ataupun sapi ini payu, padahal itu belum cukup umur. Walaupun sapi atau kambing itu terlihatnya sudah besar gitu. Jadi mungkin kita kalau bisa kita mencari hewan itu yang
benar-benar di tempat yang amanah. Kemudian selain ada ciri yang lain, yaitu kita bisa melihat giginya, bahwa giginya kalau memang itu kambing sudah tua ataupun sudah cukup umur, itu biasanya giginya sudah poel. Akan tetapi untuk masalah poel niki, kemarin ada suatu kasus yang mungkin yang disampaikan di peternakan, itu kambing sudah cukup umur tapi giginya belum poel. Itu boleh nggak dipakai untuk kurban? Boleh, karena usianya sudah lebih dari cukup, sudah memenuhi syarat. Kenapa kok kambing sudah umur tapi kok belum poel? Karena di sini banyak sekali di peternakan itu untuk pakannya itu sudah dibuatkan, jadi pakan yang fermentasi gitu. Jadi biasanya kalau kambing itu kalau di rumah-rumah itu biasanya dikasih makan rambanan, suket, atau mungkin di gembala. Jadi itu bisa membuat pertumbuhan gigi itu secara normal. Tapi di peternakan itu ditemukan bahwa kambing sudah cukup umur tapi giginya itu belum poel. Nah, jadi yang menentukan itu adalah, yang pertama adalah umur. Kemudian selain kita menentukan dari umurnya, tentunya kita harus memilih hewan kurban itu yang benar-benar tidak cacat ataupun sehat. Yang pertama, tidak pincang, tidak buta sebelah atau kedua-duanya, kemudian tidak terlalu kurus atau tidak terlalu tua sehingga dagingnya sudah tidak ada. Yang kedua, harus benar-benar sehat. Nah, ini adalah pemilihan hewan kurban. Yang pertama tadi adalah usia hewan kurban telah memenuhi syarat, sehat, tidak kurus, tidak cacat kaki atau pincang, tidak buta sebelah atau buta total, bebas dari penyakit, dan yang lebih utama ada surat keterangan dari dinas terkait. Jadi dari dinas sudah memeriksa apakah hewan itu tidak mengalami sakit ataupun berpenyakit. Karena pada saat ini yang lagi viral kan untuk sapi itu mungkin masalah PMK mungkin kalau memang sudah ada sertifikat dari dinas terkait, mungkin bisa dikatakan bahwa hewan atau sapi itu benar-benar sudah cukup ataupun sudah layak tidak sakit. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda hewan kurban yang cukup umur. Mungkin ini ada contoh ataupun gigi usia 1 tahun, gigi usia 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan juga 6 tahun. Ini untuk sapi juga kerbau. Dan juga yang bawah ini adalah dari hewan kambing, gigi yang sudah poel. Nah, ini adalah salah satu contoh sapi yang kurang sehat ataupun sakit. Kemudian setelah itu kita tibalah di hari penyembelihan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hewan dipuaskan dulu makannya sebelum nanti hewan itu dipuasakan. Jadi sebelum kita menentukan bahwa hewan kurban itu harus didatangkan hari apa, mungkin kita bisa berpesan kepada peternaknya, itu bisa mengasih makan, supaya dikasihkan makan, karena nanti setelah sampai di tempat takjil itu diusahakan sapi itu dipuasakan paling enggak minimal itu 12 jam sebelum disembelih. Sapi ataupun hewan kurban yang akan disembelih sebaiknya dipuasakan. Kemudian selanjutnya tidak kasar saat menuntun hewan. Jadi kalau kita menuntun sapi itu harus pakai perasaan juga, karena kalau kita
membawa sapi dengan terlalu kasar, mungkin akan membuat sapi itu bisa stres. Karena kalau dipaksa mungkin sapi itu akan malah mogok jalan. Pernah mengalami betul? Gitu. Sapi kalau sudah mogok jalan, itu berarti adalah tanda-tanda sapi itu sudah mulai stres. Karena kalau sapi itu sudah stres, itu akan mempengaruhi mudah dan tidaknya kita saat melakukan perobohan hewan. Jadi saat pasang tali ataupun kita mau merobohkan itu, mungkin kalau sapi sudah stres itu akan lebih susah. Jadi diusahakan saat membawa sapi itu kita kondisikan harus pelan, jangan terlalu kasar, dan juga hindari suara berisik ataupun kerumunan ataupun kegaduhan. Jadi sepanjang jalan yang akan dilalui sapi itu dimohon untuk tenang dan jangan berisik, terutama ini untuk anak-anak yang mungkin bisa dikondisikan. Biasanya anak-anak itu kalau melihat sapi malah teriak-teriak atau mungkin bahkan dilempari dengan batu, itu karena akan membuat sapi itu akan menjadi stres. Yang selanjutnya melakukan metode perobohan yang ihsan dan direkomendasikan. Nah, mungkin nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kita merobohkan hewan dengan cara yang sudah direkomendasikan. Mungkin kalau untuk di sini biasanya merobohkannya dengan cara bagaimana, Pak? Atau sudah dengan cara ditali atau mungkin dengan alat box atau dijegal atau gimana biasanya? Dijegal ya. Oke, mungkin nanti kita bisa praktekkan cara metode perobohan yang direkomendasikan. Kemudian penyembelihan dengan ihsan. Jadi saat kita menyembelih itu yang harus disiapkan itu adalah pisau. Pisau itu harus benar-benar tajam. Bagaimana cara mengetahui bahwa pisau itu sudah layak atau belum saat mau digunakan untuk menyembelih? Minimal untuk mengetes ketajaman pisau itu harus tajam itu dengan cara kita menyediakan kertas. Jadi kalau pisau itu sudah bisa untuk mengiris kertas, itu insya Allah pisau itu sudah tajam, minimal bisa untuk mengiris kertas. Kemudian harus tepat pada titik yang akan disembelih, yaitu yang pertama untuk titik penyembelihan itu yang pas itu di bawah jakun, karena di bawah jakun ini terletak yaitu 2 aliran darah. Nanti yang akan kita potong saat penyembelihan. Karena kalau tidak pas, kalau mungkin kalau kita menyembelih di atas jakun atau bahasa Jawanya itu kalau menjing, mungkin aliran darah ini sudah bercabang menjadi cukup banyak, Pak. Jadi akan mengakibatkan sapi atau binatang yang kita sembelih itu lama saat proses matinya. Proses matinya itu akan lebih lama karena aliran darah yang kita sembelih itu kurang lancar. Sehingga titik yang tepat itu adalah di bawah jakun, karena di sini cuma ada 2 aliran darah. Jadi setelah kita potong nanti akan darah itu akan memancar secara lancar. Nah, itu akan mempercepat proses kematian pada hewan yang kita sembelih. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui letak jakunnya ini? Yaitu yang pertama dengan diraba. Diraba ini kalau sudah terasa ada benjolan yang menonjol, itu berarti itu adalah tulang jakun. Kalau tidak terasa, mungkin kita bisa menggunakan ukuran dengan jari. Mungkin kalau untuk sapi biasanya itu
5 jari di bawah pangkal rahang, bawah dagu ini 5 jari. Di situ nanti akan ketemu yang namanya jantung. Kemudian kalau untuk kambing itu biasanya 3 jari di bawah dagu. Itu kalau kita tidak merasakan, kalau di laba tidak bisa menemukan letak jantung itu di mana. Nah, kemudian barulah kita sembelih secara tepat. Yang pertama adalah peregangan kepala. Peregangan kepala itu harus maksimal. Nah, jadi seorang jagal nanti sebelum menyembelih itu, jagal itu adalah raja. Jadi harus meminta kepada operator yang memegangi kepala dan gelambir itu harus benar-benar peregangan itu maksimal. Karena kalau kita menyembelih dengan peregangan yang maksimal itu akan lebih mudah. Apalagi dengan ditunjang dengan peso yang tajam dan juga jagal yang profesional, mungkin akan lebih cepat lagi. Tapi kalau peregangan itu kurang maksimal, tentu kulit sapi itu kan agak bender lah ya, agak licin gitu. Mungkin itu akan, walaupun dengan pisau yang tajam itu kalau peregangan kurang maksimal ya, nanti akan sedikit ada masalah mungkin. Mungkin bisa sayatannya bisa goyang. Kemudian setelah kita menyembelih, yaitu memastikan kematian hewan kurban. Jadi setelah disembelih itu jangan langsung dikuliti, jangan langsung dipotong kepalanya. Kita menunggu sampai hewan yang kita sembelih itu benar-benar mati dengan sempurna. Bagaimana cara mengetahui bahwa sapi itu benar-benar mati dengan sempurna? Yaitu dengan kita mengecek ada 3 organ yang perlu kita ketahui, itu perlu kita cek. Yang pertama adalah organ otak, yang kedua adalah jantung, yang ketiga paru-paru. Jadi kalau ketiga-tiganya ini sudah benar-benar mati, insya Allah hewan yang kita sembelih itu sudah mati secara sempurna. Terus bagaimana cara kita mengetahui? Yang pertama adalah dari organ otak. Bagaimana kita mengetahui bahwa organ otaknya itu sudah mati? Yaitu dengan cara kita memegang mata. Kita berikan reaksi. Ini kalau sudah tidak ada reaksi, tidak berkedip, itu berarti organ otak itu sudah mati. Kemudian yang kedua adalah organ paru-paru. Paru-paru itu bisa kita cek melalui hidung. Itu adalah nafas. Kalau sudah tidak menghembuskan nafas, berarti organ paru-paru sudah mati. Kemudian yang selanjutnya adalah jantung. Organ jantung kalau sudah mati itu bisa ditandai dengan berhentinya aliran darah dari 2 urat ataupun 2 arteri yang kita sembelih tadi. Jadi saat kita menyembelih itu akan memancar darahnya itu cukup deras nih, seperti pancuran itu. Nanti kita perlihatkan juga videonya saat menyembelih. Itu kalau sudah berhenti tidak menetes, berarti itu organ paru-paru jantung itu sudah mati dengan sempurna. Jadi setelah ketiga organ ini telah mati, maka asupan darah dan juga oksigen telah berhenti, akan mengakibatkan yaitu saraf-saraf yang ada di hewan korban itu sudah mati. Dengan cara yaitu kita mengecek melalui kuku pada kaki. Kalau kita tusuk tidak ada gerakan, berarti sudah mati secara sempurna. Jadi tinggalan bisa dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu pemotongan kepala dan dilanjutkan dengan pengkulitan. Kemudian hari penyembelihan yang harus memperhatikan kebersihan saat spinning. Nah, jadi untuk tempat
tempat itu kita harus benar-benar steril dan tidak kotor. Jadi tempat dari tempat pengulitan, tempat pengirisan daging, tempat pemisahan daging dengan tulang itu harus benar-benar bersih agar memperoleh daging maksimal, meminimalisir daging yang tertinggal di kulit. Jadi pada saat kita memisahkan tulang daging dari tulangnya itu harus benar-benar bersih, yaitu bisa dengan cara kita gantung, Pak. Kalau di sini digantung nopo biasa di lesian untuk lesian ya. Mungkin itu akan lebih mudah lagi kalau daging itu kita gantung. Jadi setelah dipotong besar atau misalnya itu sampilnya itu kita gantung, kita pisahkan dari tulangnya dengan cara digantung, itu akan lebih mudah dan lebih bersih, insya Allah, karena di situ kita menggunakan bantuan gaya gravitasi. Jadi kita tinggal nyeset seperti itu, nanti daging itu akan jatuh dengan sendirinya. Kemudian saat pemisahan ataupun pengemasan daging dan jeroan, itu sebaiknya dipisahkan. Jadi untuk daging merah, jeroan merah dan jeroan hijau itu kalau bisa dipisahkan. Nah, kalau sini sudah dipisahkan loh, dereng Pak. Sambut ya. Ya, alhamdulillah. Untuk karena kalau tidak dipisahkan, kalau daging sama jeroan dicampur itu akan merusak dagingnya, karena di sini dari semua daging dan juga jeroan itu yang paling cepat proses pembusukan itu adalah jeroan. Sebaiknya jeroan itu dipisahkan atau lebih bagus lagi direbus dulu. Jadi setelah jeroan itu direbus, dicuci, kemudian direbus, barulah dikemas di plastik yang putih itu, kemudian dikemas secara terpisah. Kemudian pendistribusian daging. Jadi setelah kita proses penyembelihan dan juga proses pemisahan daging dengan kulit, tibalah pada saat pendistribusian daging. Diharapkan untuk pendistribusian ini jangan lebih dari 6 jam. Jadi setelah proses penyembelihan itu 6 jam dari proses penyembelihan itu kalau bisa daging itu sudah didistribusikan kepada warga agar supaya bisa cepat diolah ataupun disimpan dalam freezer. Mungkin setelah 6 jam itu proses pembusukan itu sudah dimulai. Jadi proses pembusukan daging itu adalah 6 jam setelah hewan itu disembelih. Nah, jadi untuk menghindari seperti itu sebaiknya dilakukan penanganan ataupun manajemen pengulitan dan juga pemisahan, pengirisan, penimbangan itu secara maksimal dan secepat mungkin. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan penyembelihan. Yang pertama adalah hindari suara berisik dan suasana gaduh yang membuat binatang panik atau stres. Sudah saya sampaikan tadi depan, mungkin kalau banyak suara yang berisik ataupun suara gaduh itu akan membuat binatang itu menjadi stres. Nah, terus bagaimana, banyak sekali ya ciri-ciri binatang itu kalau sudah mengalami stres. Yang pertama tadi mogok untuk jalan. Yang selanjutnya biasanya kalau hewan itu sudah stres mungkin akan sering buang air ataupun kencing ataupun mengencingi badannya sendiri, badannya kambing tersebut atau sapi. Kemudian ada juga tanda stres itu dengan sering menghembuskan nafas. Jadi seperti ngos-ngosan seperti itu. Jadi sering menghembus-hembuskan itu adalah salah satu tanda bahwa binatang itu telah stres, mengalami stres. Dan juga sering buang kotoran juga.
Kemudian kalau hewan itu sudah stres banget, itu biasanya akan hewan itu memasukkan ekornya ke selangkangan. Jadi ekornya itu dimasukkan selangkangan, kemudian kepalanya merunduk, matanya merah. Nah, itu adalah hewan yang sudah stres secara stres banget ya, itu sudah siap-siap untuk nyeruduk seperti itu. Jadi mohon untuk berhati-hati kalau hewan itu mengalami stres yang sudah berat. Kemudian hewan harus sehat, tidak lelah atau tidak stres tadi. Jadi supaya hewan itu tidak lelah, di depan tadi sudah saya sampaikan, harus didatangkan paling enggak 1 hari sebelum hewan itu disembelih, agar bisa cukup istirahat minimal 12 atau 24 jam. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan penyembelihan, yang selanjutnya adalah diupayakan tidak ada panitia dan petugas yang merokok di area sembelih, area kelet, area cacah daging dan tulang atau pengemasan. Mungkin di sini susah ya menghindarinya, banyak yang merokok gitu. Di mana-mana sama berarti itu adalah salah satu. Tapi kalau bisa itu diminimalkan, jangan merokok. Kalau ingin merokok ya rest area. Kita cari tempat yang lain dulu, kita selesaikan merokok, baru kita mendekat lagi. Bisa gantian. Karena apa? Karena rokok itu mungkin asapnya itu sudah tidak sehat ya, kalau mungkin bisa mengkontaminasi, mungkin bisa membuat daging itu menjadi bau. Mungkin juga abunya itu kan sudah tentunya kotor ya, bisa mengotori dari daging tersebut. Nah, ini adalah salah satu teknik perobohan. Nah, ini adalah sapi yang kita sembelih itu jadi sapinya Ibu Etik Suryani. Jadi sapi bupati yang kemarin kita sembelih di Hulu ini, Pak. Alhamdulillah untuk tiap tahunnya itu kita diberikan amanah dari PDM ya, untuk menyembelih hewan dari Ibu Etik Suryani. Dan alhamdulillah itu kemarin kita bagi, yang pertama itu di tahun 2023 itu kita menyembelih sapi dari bupati itu kita menyembelih di Weru. Kemudian tahun 2024 kita menyembelih di Hulu. Dan untuk tahun ini insya Allah kita nanti akan menyembelih sapi dari bupati itu kita sembelih di Tawangsari, yang mana di sana masih ada saudara-saudara kita yang pas hari raya Idul Adha itu minim sekali menyembelih hewan kurban. Nah, ini adalah di Hulu ini. Ini adalah contoh penyembelihan. Di situ ada setelah sembelih memancar 2 aliran ini. Ini adalah kalau sapi tidak stres, itu saat jadi kalau binatang atau sapi yang kita sembelih itu tidak mengalami stres, itu saat kita sembelih itu akan memancarkan
darah itu secara deras, jadi seperti pancuran ini. Jadi darah itu akan mancur secara lancar. Itu salah satu tanda-tanda sapi itu tidak stres. Tapi ada juga sapi kalau pada saat kita sembelih itu aliran darahnya itu kurang lancar. Jadi seperti trut ya, kayak nekong anyang-anyangan lah, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu indikasi bahwa sapi itu mengalami stres sebelum kita sembelih. Nah, jadi aliran darah itu tidak memancar secara lancar. Bahkan juga setelah mancar itu aliran darah itu belum selesai tapi tersumbat. Nah, itu bagaimana cara kita menangani kalau ada aliran darah yang tersumbat. Nah, tentunya kita bisa mengkoreksi kedua aliran keluar itu kita tarik, kita potong lagi. Nah, jadi motongnya itu jangan menggunakan pisau yang untuk menyembelih tadi. Jadi harus ganti pisau yang lain. Nah, jadi nanti kalau ada sumbatan di aliran darah ini, kita bisa tarik dan kita potong, dan nanti akan aliran darah itu akan lancar lagi. Karena kalau aliran darah itu tidak keluar dengan tuntas ataupun tidak keluar semuanya, itu akan mempengaruhi kualitas daging. Jadi darah yang tersimpan di daging itu tidak bisa terserap semua oleh jantung dan tidak bisa keluar. Itu akan mempengaruhi kualitas daging juga. Nah, jadi ini ya, saat kita sembelih akan lancar secara lancar. Itu kalau sapinya tidak stres. Nah, ini adalah proses penyembelihan. Nah, ini dengan gaya tarik. Nah, tentunya ini harus untuk peregangan leher itu harus benar-benar sempurna, harus benar-benar kenceng. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu seperti pendongak kepala ini. Yang ada di sampingnya itu adalah pendongak untuk meregangkan kepala ataupun meregangkan lehernya. Nah, karena apa? Karena kalau kita pegangi dengan tenaga manusia, itu kadang ada yang kalah. Nah, kelihatannya sudah yakin kuat, tapi begitu kita sembelih itu akan ada refleks. Jadi refleks tertarik, ya, kaget seperti itu. Akhirnya apa? Sapi itu akan merunduk. Nah, setelah merunduk, tentunya pisau itu akan tidak bisa berjalan dengan lancar, bahkan sampai macet, tidak bisa ditarik dan juga tidak bisa didorong. Nah, itu kalau peregangan kepala itu tidak sempurna, sapi itu sudah merunduk saat disembelih, itu akan menjepit pisaunya. Nah, itu adalah ada juga yang mengalami seperti itu. Nah, itu untuk mengantisipasi itu kita bisa menggunakan pendongak kepala, atau mungkin kepala itu kita tali. Jadi kita siapkan patok untuk menali saat kepala itu diregangkan sebelum disembelih. Nah, ini adalah contoh juga dari jagal kita, Mas Maman.
sebenarnya ini adalah penjelasan ataupun review dari Ustadz Adi tentang bagaimana cara mengecek kematian limbah. Jadi kalau kotaknya itu sudah mati, itu kalau kita berikan reaksi di mata tidak efektif, berarti sudah mati. Jadi untuk paru-paru kita bisa mengecek di hidungnya tadi. Kemudian dari kematian organ jantung kita bisa mengecek di aliran darah yang terpotong. Kalau sudah berhenti tidak ada tetesan berarti itu sudah mati dengan sempurna. Mungkin kita ini ada inovasi, mungkin bagaimana cara kita memindahkan sapi yang setelah disembelih. Mungkin kita bisa menggunakan hand pallet ataupun hand lift seperti ini. Mungkin biasanya itu kita menggunakan bambu dengan cara dipikul seperti itu ya Pak ya. Dipikul itu mungkin seperti ini, dipikul bareng-bareng rame-rame. Tapi tetap saja berat. Kita berinovasi dengan menggunakan palet dan juga hand lift dan palet seperti ini. Itu caranya cukup mudah sekali dan ringan. Itu tidak membutuhkan orang banyak. Mungkin kita bisa 3 atau 4 orang itu kita bisa memindahkan sapi. Itu dengan cara seperti ini, Pak. Sapi digulingkan, dinaikkan ke palet. Ya seperti ini. Kemudian tinggal dinaikkan. Ya dinaikkan dengan diturunkan seperti ini. Nanti akan naik dengan sendirinya. Yang tinggal ditarik. Itu yang narik cukup 2 orang aja sebenarnya sudah bisa ini Pak. Jadi yang lain bisa naik pun sudah masih kuat karena bobot itu adalah kualitasnya itu bisa mencapai 3 ton itu alatnya. Setelah sampai diturunkan, kemudian tinggal digulingkan dulu, kemudian digulingkan. Ya sampai enak banget ya. Nah ini kemudian ini adalah salah satu video ini cara membersihkan jeroan ataupun blodot. Nah ini tidak perlu kita bawa ke kali ya. Cukup kita potong, kita masukkan selang ke dalam usus. Tentunya airnya yang alirannya sudah lumayan deras ya. Nah, tinggal kita goyang-goyangkan seperti ini akan bersih dengan sendirinya. Nah, mungkin kalau di sini masih dibawa ke kali atau kali ya. Mungkin kalau ke kali itu sudah dipastikan ya untuk air itu kurang higienis ya. Karena mungkin di sini nyuci, di sana sudah nyuci. Jadi kotoran yang dari atas tipe sing keri dhewe saya reget malah ya. Apalagi kalau usus ini sudah kita bedah Pak. Karena di dalam usus itu kan lemak Pak. Jadi kalau terkena kotoran itu akan susah dibersihkan juga, akan menempel. Nah, jadi cukup kita aliri dengan air sampai sudah kelihatan bersih, baru tinggal nanti diiris pakai pisau seperti ini. Nah, insya Allah sudah bersih.
ingkang bagus, tinggal mengemas. Oke, selamat mencoba. Nah ini cara mengeluarkan jeroan ataupun biotot. Nah ini tempatnya itu di rumah penyembelihan hewan atau RPA yang ada di Sukoharjo. Ini di Carian ini Pak tempatnya. Nah ini yang selanjutnya adalah contoh tempat. Yang pertama adalah tempat transit hewan. Tempat transit hewan itu bisa kita siapkan di tempat yang tenang, teduh, bersih, aman, cukup air dan pakan. Terdapat tempat unloading hewan, untuk tempat untuk menurunkan itu kalau bisa ada tapakannya supaya kalau menurunkan sapi itu kalau biasanya kalau enggak hati-hati mungkin sapi itu bisa anjlok ataupun nantinya bisa mengakibatkan cedera. Kemudian tempat penyembelihan. Nah, tempat penyembelihan bisa kita siapkan. Yang pertama adalah lubang jarah ataupun yang selanjutnya patok dari besi untuk menambahkan ataupun menyencang hewan ataupun sapi, atau bisa juga dengan pohon, atau kita bisa buat tiang. Nah, selanjutnya tempat penguritan itu harus bersih, alat bantu, penenggak atau tempat gantung hewan, sumber air juga tersedia. Kemudian kita persiapkan juga tempat istirahat untuk para petugas. Nah, mungkin untuk yang biasa merokok, mungkin kalau sudah tidak tahan ingin merokok, ya kita cari tempat dulu untuk merokok. Jangan sampai merokok sambil nguliti atau bahkan mungkin sambil iris-iris daging. Nah itu karena akan mengkontaminasi dagingnya. Tempat pengemasan. Nah, tempat pengemasan itu harus bersih. Kita siapkan timbangan daging, plastik kemasan daging jeroan merah, jeroan hijau dan tulang. Nah, itu bisa disiapkan dengan plastik yang berbeda, mungkin bisa dipisahkan. Kemudian tempat cacah daging dan potong tulang. Nah, yang pertama adalah harus bersih, bisa dengan menggunakan gantungan daging. Jadi daging itu bisa digantung, itu bisa lebih efisien dan juga lebih bersih juga. Terus bisa kita menggunakan meja, bisa menggunakan kelenan, alat plastik transparan, tempat daging jeroan merah dan juga jeroan hijau. Nah ini adalah salah satu contoh tempat transit hewan. Nah itu yang di Tanda Silang. Itu adalah tempat yang tidak direkomendasikan, karena itu berada di pinggir jalan, juga banyak suara-suara berisik, banyak suara gaduh, lalu lalang kendaraan yang lewat. Nah itu akan membuat sapi itu istirahatnya tidak nyaman. Nah, kita bisa siapkan tempat yang nyaman, yaitu di tempat yang teduh seperti yang dikasih tanda centang. Itu adalah tempat-tempat yang direkomendasikan. Sehingga kalau binatang sampai di tempat transit itu kok mau jeruh, nah itu berarti itu hewannya itu nyaman. Tapi kalau tidak nyaman itu akan berdiri terus nggak mau jeruh seperti itu.
Kemudian tempat transit itu harus benar-benar bersih Pak, terutama dari plastik, karena nanti hewan itu akan kita puasakan, karena kalau kita tidak bersih, kemudian ada plastik di situ, pasti akan dimakan. Karena saya pernah tahu dan pernah mengalami sendiri bahwa binatang itu sampai makan plastik karena tempat transit itu tidak bersih. Jadi mungkin bisa sebelum diambil harus terutama plastik itu harus dibersihkan. Nah, ini adalah tempat cacah daging dan tulang. Nah, itu yang dikasih tanda tilang itu tidak direkomendasikan karena untuk kebersihan tidak steril ya. Yang di tengah itu bahkan ada sepatu sendal itu ikut naik ke atas terpal atau atas jepit itu. Mungkin sebagian besar itu masih menggunakan terpal dan jepit Pak gitu. Nah, itu adalah mungkin kalau memang dengan menggunakan itu ya harus benar-benar diperhatikan, terutama panitia itu harus tegas. Jadi kalau mau naik situ ya harus cepat copot sendal ataupun alas kaki dan dipastikan kaki itu benar-benar bersih. Karena mungkin nanti dari tempat penyembelihan tidak tahu di sana nginjak apa, kemudian masuk langsung ikut ke situ, kemudian kakinya belum bersih, akhirnya kan bisa mengotori daging. Dan kalau memang bisa disiapkan itu kita bisa menggunakan meja supaya lebih bersih dan steril juga higienis. Nah, ini kita siapkan meja, kita alasi dengan plastik. Nah, itu akan lebih mudah, lebih bersih juga. Nah, ini untuk contoh pengemasan. Saat ini bisa kita menggunakan besek plastik yang transparan, yang putih ya, atau juga dengan menggunakan krimbol. Nah, krimbol itu adalah seperti kotak makanan yang bening itu yang ada tempat roti atau apa ya, itu banyak sekali dijual sekarang itu lebih plastik, lebih praktis, tapi untuk biaya lumayan lebih murah dengan menggunakan plastik kantong. Kemudian selanjutnya yang perlu kita siapkan yaitu adalah yang pertama adalah APD, alat pelindung diri. Nah, ini terutama untuk para jagal dan juga timnya, tim peroboh. Nah, itu yang pertama itu kita bisa menggunakan sepatu boot yang ada besinya, itu sepatu yang safety. Jadi itu kamu hindari kita pada saat kalau sapi itu menginjak kaki. Nah, kalau kaki akan terlindungi dengan menggunakan sepatu yang safety. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan untuk jagal itu bisa disiapkan, mungkin ini ada contohnya. Itu adalah yang safety, itu anti sayat, jadi itu menghindari supaya menjaga tangan kita jangan sampai tersayat ataupun kena pisau. Dan juga mungkin untuk tim-tim yang lain, mungkin yang bagian narik ataupun itu bisa juga menggunakan sarung tangan. Kemudian apron, masker dan juga penutup kepala kalau diperlukan. Kemudian alat kerja itu ada pisau kerja. Nah, yang pisau kerja itu mungkin banyak sekali jenisnya ya. Mungkin kalau untuk jagal ya pisau sembelih. Kalau untuk petugas bagian pengulitan ada pisau seset, ada pisau bonding juga, kemudian ada pisau cacah daging. Kemudian kita bisa menggunakan tali untuk kerobohan, untuk membentangkan saat kaki sapi saat pengulitan. Kemudian rantai atau hook itu buat menarik kulit sapi ataupun bisa juga untuk membawa daging. Nah, contohnya ada seperti ini, nanti mungkin akan dijelaskan. Kemudian kapak atau gergaji, nah, itu untuk memotong tulang-tulang ataupun iga itu, ataupun gergaji tulang. Alat bantu gantung hewan,
kemudian timbangan daging, plastik transparan, plastik kemasan, meja, gantungan daging. Mungkin ini ada contoh-contoh. Mungkin itu sedikit dari kemudian setelah kita melakukan proses penyembelihan selesai, barulah kita menginjak di yang ketiga, yaitu pasca sembelih. Pasca sembelih di sini yang pertama adalah pembersihan dan inventarisir alat. Jadi setelah proses selesai, tempat tadi dibersihkan, kemudian alat-alat dikumpulkan, dihitung masih utuh atau tidak, kita bersihkan, kemudian bisa kita simpan. Kemudian pembersihan semua area pelaksanaan kurban, lubang darah, sisa dari kulit, daging dan tulang, kemudian kita evaluasi singkat. Jadi setelah kita melaksanakan proses penyembelihan, kita lanjutkan evaluasi apa yang kurang dari pelaksanaan tadi, apa yang ada yang kesalahan, mungkin bisa disampaikan secara langsung ya, supaya dicatat oleh panitia, supaya untuk pas penyembelihan di tahun yang akan datang bisa lebih maksimal dan lebih lancar lagi. Karena kalau tidak dievaluasi, evaluasinya menunggu 1 tahun lagi mungkin akan lupa. Nah, mungkin itu sedikit sekilas tentang proses ataupun penyembelihan hewan kurban. Kemudian selanjutnya barulah kita akan praktekkan. Yang pertama adalah perobuan hewan kurban. Jadi praktek perobuan, monggo kepada tim Pak Sardono atau dengan rekan-rekan bisa dibantu untuk kita praktek perobuan. Monggo. Yang pertama kita praktek perobuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Bapak-bapak Ibu semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah. Langsung saja kita nanti insyaallah mau praktek perobohan hewan kurban sapi. Yang tentu saja yang alat-alat yang kita perlukan terutama adalah tali ya. Ini tali karmandel, yang tali untuk hewan minimal panjang 15 meter. 15 meter. Dan ini tali untuk kaki dua, kaki depan dan belakang minimal 3 meter. Dan ini untuk tali pinggang belakang, ini juga sama 3 meter. Dan ini tali untuk leher, pembantu leher, pembantu untuk kelok. Dan yang selanjutnya adalah yang utama lagi adalah hewan sapinya. Tentu saja harus ada hewan sapinya yang akan kita robohkan. Nah kebetulan nanti ada apa ya? Relawan jadi hewan sapi. Apa ada sapi beneran di sini? Saudara sekalian. Ini ada relawan. Nanti insya Allah kita mau praktekkan. Sebelumnya sebelumnya saya informasikan ini untuk tim dari Jagal sendiri dari sini. Ini kalau memang berhubungan dengan hewan hidup atau sapi, paling tidak harus pakai pengaman, sepatu boot. Ini pakai sepatu boot biar safety kakinya, jangan-jangan nanti malah keinjak oleh kaki sapi yang jadi korban sendiri. Ini yang pertama adalah kita pastikan bagi panitia kita pastikan untuk teloh sapi. Biasanya kalau telohnya itu dari kecil itu nanti rapuh, mudah putus. Nah, bagi panitia tolong usahakan menghubungi penyedia hewan sapi, tolong diganti kelok. Keloknya diganti, minta tolong digantikan kelok.
pengalaman kalau sapi itu berontak kita gantung putus itu sudah luar biasa nanti reaksi daripada sapi tersebut. Kalau setelah ini ya kita pasang alat pembantu, tali pembantu untuk leher. Kita sudah punya kelor, kita tambahkan ke patok tadi yang tersedia atau pancang yang ada di bawah, dan kita bantu dengan tali leher dari kita, ini tali leher kita masukkan, kita juga ikat ke patok tali leher. Kemudian kita kondisikan bagi operator kepala itu mengkondisikan kepala sapi agar tetap merungut ke bawah, bahkan usahakan sampai benar-benar sampai sedekat dengan tanah. Fungsinya apa? Untuk memudahkan perobohan. Kalau sapi semakin merunduk, insya Allah robohnya mudah. Gitu ya. Jadi kalau usahakan patrok atau pancang itu jangan yang halus kaca ganting. Nanti sapinya enggak lagi, sudah jadi roboh. Ini pengalaman juga. Saya di Perlu, saya Bupati, itu pohonnya sebenarnya pohon jati, tapi halus. Jadi sapinya kayak lagi. Ini pengalaman. Makanya usahakan tali untuk pancangan kepala sapi ini harus ada gerutnya. Dan setelah selesai, baru kita laksanakan penalian untuk 3 macam tali peroboh. Yang pertama adalah nanti kita pakai barle, metode barle, biasa kita sebut dengan tali melingkar ke perut, tali silang perut. Dan yang kedua adalah rope squeeze, tali samping. Yang ketiga adalah gesper. Gesper terbaru, kita tali kaki kiri sapi belakang, kita tarik ke belakang. Ini yang lebih mudah lagi. Karena kalau sudah kita tarik kaki kiri ini tidak mungkin nyelentak. Kalau nyelentak kayak kanan pasti langsung ambil. Kita coba yang pertama, barle. Kita barle. Kita pasang untuk tali di leher sapi. Maaf ya, ini talinya terlalu panjang. Pertama kita pasang di leher sapi, posisi gini ya. Nah, nanti satu dimasukkan ke bawah kaki depan. Nah, kemudian kita silakan. Kita silangkan kaki masuk lagi ke sini, masuk lagi. Sini lagi sini. Belum. Ya, ini tarik. Kita silangkan, taruh lagi, masuk lagi. Terus baru setelah itu kita masuk ke selah kanan kaki belakang. Ini metode barle. Ini tinggal kita mau roboh kemana, ke kanan atau ke kiri. Kalau yang ke kiri, ya ke kiri tahu berarti yang ke kiri tarik agak kencang. Satu pade, kanan kiri, yang kiri agak keras itu nanti setelah keras baru mungkin langsung dilebak ini sapi. Nah, itu sapinya manut gitu. Kayaknya ini kurang mantap. Ini metode barle perobohan dengan tali silang. Dan yang kedua, dihitung lagi tadi dihitung sama-sama. Ini kita metode yang kedua, yaitu rope squeeze.
tali samping. Ini pertama, tali ini kita letakkan di tadi alat pembantu leher tali, oke? Nah, letakkan di sini. Setelah ini kita lempar, biasanya 2 orang ya, lempar ke sana lagi. Nah, setelah itu kita mau ke sini. Ini tetap posisi di depan ya, dan sini. Nah, ini tali yang kedua, usahakan di ujung pinggang ya. Ini kelemahan sapinya di sini. Pen. Nah, setelah itu baru ada tarik ke belakang. Tarik ke belakang, ini ada apa satu di sini. Memastikan ini terkencang ya. Nah, terus. Nah, ini kan. Nah, ini ya metode foot squeeze. Sekarang kita pakai metode yang terbaru, yaitu gesper. Tetap ya, kalau tetap operator kepala tetap mengusahakan kepala itu tunduk ke bawah, oke? Jangan sampai dengek-dengek, nanti tidak abruk-abruk. Dan ini gesper, kita tarik kaki belakang sebelah kiri ya. Tali belakang sebelah kiri, dan usahakan ada petugas yang menarik kaki. Kalau tidak kuat, ini pakai patok sini. Jadi kasih patok. Tarik sekuat-kuatnya seangkat-angkatnya kaki kiri. Setelah itu terus ini ada bentukan yang mengasih tali di lempeng belakang. Dan ini semakin ditarik ke sana, ini semakin ditarik sini, roboh. Nah, setelah itu langsung kaki sapi ditali. Pak Dr. Roboh. Tugas jadi ada 2 orang khusus untuk tali kaki depan dan belakang. Gimana? Ya, ini. Kemudian kalau sapi sudah roboh, pulih itu sekitar 5 menitan maksimal. Untuk 2 menit sudah bisa ditarik kaki depan belakang, lalu kita jadikan satu. Bisa. Ini kalau memang ada ibu kurban ingin memegangi tidak apa-apa, jangan tali ini, ya bukan tali ini. Merasakan itu. Jangan sampai itu Pak ini, tapi ini. Ya bahkan dikasih bambu tengahnya. Dan itu lukai. Dan setelah itu baru kita maksimalkan pegangan. Ini operator kepala sekali lagi
memastikan pegangan kepala. Baru setelah itu selesai, tim penjaga, tim sembelih datang memastikan sudah sempurna, set atau tarik gitu guys. Mungkin ada pertanyaan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi jangan lurus gue, jangan halus, dikasih malah lebih kuat koridor. Atau tidak ada ya kita buat patok itu yang dari apa? Si itu kita tanam bisa. Yang kayak saya itu kayak apa tuh? Skrop table apa? Besar kayak perayaan itu. Ini kuncinya di kepala ya. Jadi usahakan tetap kepala itu serendah mungkin dengan tanah. Supaya kencang. Atau mungkin tadi sebutkan kalau memang ragu-ragu ada alat pendongak kepala. Jadi kita cukup masukkan alatnya, kita pegangi pendongannya ini sudah cukup. Ini sudah maksimal. Sembelih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Itu alatnya beli atau buat sendiri? Gimana? Alat pendongak kepala itu beli atau buat sendiri? Oh, kita sudah ada. Tapi kalau mau pesen juga bisa. Sudah ada. Berapa itu harganya? Jadi perlu mas. Pendongannya harganya 250. Perlu berapa hari itu kalau buat? Gimana? Perlu berapa hari buatnya? Kalau memang sini ada tukang las, bisa langsung buat sendiri aja, tidak apa. Ketik pendongak itu sudah ada nanti. Kalau di kita ini baru juga ada pesanan 2, tapi ini sudah tutup, sudah tidak bisa. Tidak nyanda waktunya nanti sampai hari ini. Ada lagi mungkin Bapak terkait dengan perobohan, tali temali dan sebagainya. Kalau cukup langsung ke penyembelihan. Lalu mungkin tali simpelnya gimana Pak? Tali desma yang pakai desma. Petusan arah-arah ke ini. Ini masih ada sisa satu, tapi datangnya masih Kamis. Harganya 250. Sudah punya gambarannya kan? Penggunaannya nanti. Jadi penggunaannya itu. Iya. Nanti kan sudah. Oh iya, itu ya jelaskan. Iya, di sekretariat nanti. Atau saya visit sini atau dia besar di sini. Nanti kalau memang dari sini, jaga sini, itu bisa kencang. itu Tahan ini, Pengaruh aman, ya. Iya. sebenarnya nanti apa? Kalau kaki kiri tidak Kadang-kadang tangan itu salah. umpan yang kuat, itu nanti Dan alat gitu. Iya, salah. Kalau itu kan kuat. Kira ya, sebelah ya. Iya. Sampaikan. Nomornya gimana? kalau kaki kiri sama tadi tali pempek. 0838 Ya, monggo nanti. Kalau boleh dicoba besok pas hari. Mungkin ada lagi mungkin Bapak. 43. Mau apa dulu? Oh ya, baterai itu yang paling silang itu. Kita senyaman mungkin lah dari sini tidak apa-apa. Nanti mencoba gesper juga tidak apa-apa. Tapi kalau gesper itu memang harus ada yang paling belakang ini dapat pohon atau dapat patok yang kuat. Kalau manusia mungkin kurang ya. Yang dapat patok dulu lah, dulu baru menjaga kekuatan. Dan kalau sapi itu berot bedal gitu. Sebisa mungkin kalau bisa dikendalikan segera kendalikan. Kalau tidak bisa ya sudah dilepas. Jangan adu otot dengan sapi. Misalnya bersepuluhan atau kalau sapi sudah stres, kamu atau
mendingan dibiarkan kita ikuti mana arahnya, nanti berhenti, kalau bisa disujinakan, kalau tidak bisa bawakan sapi yang lain. Sapi kan koloni, nanti bawakan sapi yang lain, nanti kalau beberapa menit sudah oke siap, kita tuntun lagi. Kalau tidak bisa tuntun, ya eksekusi di situ tidak apa. Ada lagi mungkin? Cukup ya, kali sama perubahan. Yang terakhir tadi umpama lahannya itu cuma sekitar 2 meteran atau 3 meter itu bisa untuk perobohan itu enggak? Yang penting ada patoknya itu bisa. Untuk perobohan kan berjajar, sapinya berjajar gitu. Nah itu jarak sapi satu dan yang lain itu paling 3 meter atau 2 meter itu. Ya, yang jelas dari kaki belakang sapi itu ke sananya itu ada patok ya. Biasanya cuma ditarik. Lo ditarik itu kurang kuat nanti kalau ditarik. Misalkan patok pohon hidup atau mungkin buat patok yang kuat. Soalnya kan nanti mungkin percangkirannya itu kakinya itu. Tapi kalau ada itu lebih enak. Kamunya juga lebih enak. Lebih mudah gitu loh. Kalau yang barley atau spesies kan harus melempar tali dan sebagainya. Ya, coba nanti diusahakan agak di jarak satu sapi dengan yang lain tuh agak diberi jaraknya. Intinya pokoknya kaki belakang itu ada yang untuk patokannya. Itu kan kuat sekali. Kalau kalau kita mungkin nanti tangan kita kalau tidak pakai pengaman. Ya, ada lagi? Ya. Oh, pengaruh. Harus diusahakan pada waktu penyembelihan sapi yang lain jangan lihat. Dikasih apa itu? Hijab. Masih hijab atau kita ada blinko menutup kepala. Nah, betul. Blinko yang untuk menutup kepala itu loh. Nanti jangan coba klik di YouTube blinko lah muncul. Itu lebih aman lagi, lebih nyaman. Jadi sapi tidak melihat temannya disembelih, tidak melihat temannya dirobohkan. Itu kalau dipakai kan bisa membuat stres enggak itu penutup? Oh enggak, insya Allah enggak. Penutup Ya, enggak. Kita sudah praktekkan, kita sudah pakai. Kemarin juga kita 3, ada gitu, jajan 3, jajannya 2 meter. Kita pakai blingo semua. Kita pakai blingo semua, kita roboh satu-satu. Setelah roboh satu, kita sembelih satu-satu. Jadi roboh bersama, sembelih bersama. Iya, kalau tempatnya memang semacam itu. Tapi kalau tempatnya bisa memaksa ya udah. Robohkan sembelih, diangkat, nanti. Tapi jangan syarat harus bersih tempatnya untuk penyembelihan. Mungkin gitu ya untuk tali sama perubahan, nanti dilanjut ke penyembelihan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Bila terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah mempraktekkan atau menggunakan teknik perobohan yang direkomendasikan, yaitu dengan yang pertama tadi adalah metode barley, metode squeeze dan juga metode case. Mungkin nanti kalau di sini sudah menggunakan salah satu dari metode atau teknik tersebut, mungkin alhamdulillah mungkin bisa dilanjutkan atau mungkin bisa mencoba dengan teknik yang lain yang telah disampaikan dari tim Pak Sado. Mungkin selanjutnya sedikit tentang cara penyembelihan mungkin yang akan disampaikan atau dipraktekkan oleh Ustaz Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
sira. Nggih, Bapak dereng ngantuk nggih. Alhamdulillah, semangat ya Pak nggih. Nggih, kula badhe mari belajar bareng-bareng nggih. Bareng-bareng tata cara menyembelih. Yang pertama, kalau kita mau menyembelih harus punya pisau, Pak. Harus punya pisau. Pisau itu syaratnya apa? Harus tajam. Karena itu merupakan syarat, ya, harus tajam. Dalam menyembelihnya juga harus cepat, ya. Jadi menyembelihnya itu harus cepat, antara 1 detik sampai 4 detik maksimal. Ya, harus tajam dan cepat. Nah, ini contoh pisaunya. Terus bagaimana kita mengecek pisau kita? Kalau sudah direkomendasikan tajam, minimal kita pakai kertas mengeceknya ya. Jadi kalau pisau kita tajam, minimal pakai kertas ini, ataupun diginikan Pak. Nah, ini nggak usah kita gesek, ini sudah jalan sendiri pisaunya. Ini berarti tajam. Atau kalau di lapangan tidak ada kertas, cari kertas bingung, tapi hati-hati Pak. Kita ngeceknya pakai ibu jari, kuku di ibu jari, jempol ya. Jadi kita tempelkan Pak, tapi hati-hati ya. Ini kalau nggak hati-hati bahaya kan. Nah, jadi kita tempelkan gini Pak. Kalau dia melekat Pak, nah, menggores melekat, itu berarti tandanya tajam. Tapi kalau meleset, berarti sudah tidak tajam. Betul ya. Itu cara mengecek ya. Ataupun nanti kalau saya kasih tahu rambut kan bahaya Pak ya. Nggak bahaya nanti ya. Begitu cara mengecek ya, mengecek ketajaman pisau kita. Dan lalu kita kembali lagi masalah pisau ini dibuat seperti sedemikian rupa pegangannya sedemikian rupa ya. Ini bentuknya, maksudnya ini lekukan ini dan ada ini ya Pak. Ini adalah untuk melindungi jari kita. Jadi memegangnya harus di belakang ya Pak. Ini safety pelindung jari kita. Ya, megangnya harus gini, jangan sampai di sini Pak. Bahaya ya. Ya, pegangnya harus begini. Nah, ini pengenalan pisau. Terus membawanya, kalau pisau sudah keluar dari sarungnya, kita harus bawanya gini Pak. Jadi di depan kita. Jangan sampai gini, apalagi sampai gini Pak. Ya. Harus di safety di depan kita gini Pak. Jadi aman. Biar kalau kita yang mau bawa sendiri saja ya. Tapi hati-hati yang perutnya gendut Pak. Jangan mepet-mepet nanti malah kekiris. Ya. Kalau yang perutnya gendut hati-hati. Ya, pegangnya begini. Terus kita kembali ke belakang sebelum kita mulai menyembelih. Tadi pengenalan pisau. Sekarang mengenai APD Pak. APD. Jadi seorang penyembelih harus memakai kaos tangan safety Pak. Nah, ini Pak. Anti sayat Pak. Ini di sayat nggak apa-apa Pak, ini tebal gitu Pak. Ini tebal sayat, nanti saya nggak bisa ya. Pakai ya, kemudian kita pakai. Terus yang kedua kali pakai sepatu safety Pak. Ini sepatunya ini ada bajanya Pak ya Pak. Injak sapi insya Allah nggak apa-apa. Terus ini garisnya juga ada kayak dekernya ini Pak. Nah ini ada dekernya seperti ini. Terus yang jaga tadi juga pakai topi atau apa namanya Mas? Kopiah lah, melindungi gini ya. Biar tambah bagus gitu ya. Ya. Terus setelah itu kita mulai melaksanakan praktek sembelih. Biasanya di sini kita keliling itu disediakan, iya cukup Pak. Tapi di sini berhubung nggak apa-apa lah. Yang penting tahu maksudnya ya Pak ya. Ya. Ini setelah itu kita mau masuk ke
proses penyembelihan. Di manakah titik penyembelihan itu? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua Mas Yusuf. Titik penyembelihan itu adalah letaknya di bawah jakun. Di bawah jakun ya, jangan pas jakun ya. Di bawah jakun. Nah, jakun itu letaknya di mana? Jakun itu letaknya 5 jari di bawah pangkal dan 2. 5 jari di bawah pangkal. Nanti kalau sapi, nanti dilus-lus gini sapinya, nanti ada dudul-dudulnya lah ya. Nah, ada dudul-dudulnya itu di bawahnya. Jangan sampai di atasnya atau pas jakunnya. Kalau pas jakunnya ulet Pak. Biasanya tajam ulet Pak. Ya, awet sekali. Ya. Tapi kalau kambing itu juga di bawah jatun, tapi letaknya 3 jari di bawah. Kalau ayam 1 jari di bawah pangkal. Kalau manompret saya tidak tahu ya. Oke. Ya. Setelah itu teknik penyembelaian Pak. Kalau sudah tahu titiknya, kita harus tahu teknik penyembelaian. Itu ada 3, yaitu dengan cara dorong, cara tarik, dan cara gesek. Ya, ada 3 teknik. Kalau di sini biasanya pakai teknik yang mana? Dorong pakai tangan 1 atau pakai tangan 2? Tangan 2 juga dengan tangan 1 juga. Ya. Kalau yang tangan 1, jadi setelah kita posisi kita di depan sapi, kepala sapi, peregangnya udah sempurna. Kalau kurang sempurna Bapak protes yang memegang kepala sama yang memegang lambit. Kurang kencang gitu ya. Tapi ini jangan dikeluarkan dulu Pak ya. Jangan dikeluarkan dulu. Terakhir ini kalau sudah ready, siap, pembacaan saya berkorban dibaca ya. Ini baru kita keluarkan. Tapi kalau pakai skarbat ya udah sampai sini. Tapi kalau pisaunya panjang, skarbatnya terlalu panjang, pasti pakai cuma sarung kayak gini. Jadi sampai mana tadi? Di bawah sapi, di depan sapi ya, di depan sapi. Nah di depan sapi ya, kita mau menggunakan sistem dorong karena di sini nggak ada bentuknya. Saya ibaratkan ini pisau ya Pak ya. Nah, sistem dorong. Sistem dorong itu kalau sudah kencang, kaki kita di kiri, kaki kiri kita menekan punggungnya, cengol ya. Kasarannya cengol ya. Nah, cengol. Nah, cengol itu dibejat oleh dengkul mboten napa-napa. Piyambake enjoy Pak. Nyaman sapi itu. Jadi kalau kita tekan itu dia nyaman, malah tenang dia. Nah, lalu memegangnya seperti tadi yang saya ajarkan. Kalau sistem dorong tangan 1, ini sudah kencang, penarikan gelandir sudah kencang. Di sini pasti ada sisa kulit yang belum begitu tertarik dengan kencang. Kita jiwit Pak. Kita jiwit untuk melindungi ibu jari kita. Jadi kita lipat gini. Kita sudah pakai safety, kita juga minta safety ke kulit. Nah, kayak gini lah ya. Nah, setelah itu pemegangnya seperti ini Pak ya, tetap di belakang gini Pak ya. Langsung eksekusi. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita buka kulitnya Pak. Jadi ada gesekan di situ kecil Pak ya. Kalau sudah seret, sudah terluka, kita masuk gampang Pak. Langsung kalau pisaunya panjang, kita ke depan sekitar 20-an cm atau 25 cm. Ini sudah terbuka. Seret yang sini juga ada gesekan dan tekanan. Setelah 20 cm ini untuk memutuskan arteri yang di belakangnya ya, ini kan kalau posisi narik posisi dorong itu kan arteri itu pas di samping-samping gini Pak, di samping-samping.
Nah, ini misalnya kepala sapinya sudah mendungan. Ini arteri itu sudah posisinya di samping sini, Pak. Sama di samping sini. Ya, kerongkongan di tengah sini. Kalau kita sudah melukai masuk sekitar 20 cm, insya Allah ini sudah masuk, sudah kena arteri. Ya, jadi bersamaan dengan ini masuk ada tekanan dan gesekan. Jadi sudah bisa terputus. Akan tetapi kalau kita menggesek gini, karena kulit sapi itu beda-beda, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang ulet. Gejala kita menemui kulit yang tebal. Kita gesek udah sampai 20 belum terbuka. Ya. Belum terbuka, kalau diteruskan nanti malah dadanya sana. Jadi tetap kita menggunakan tarikan. Seret, belum terbuka Pak, kita ke belakang baru putus. Jadi setelah ke depan kita ngelukain arteri yang belakang Pak. Lalu putus. Sampai sini udah habis Pak. Aduh, belum terluka. Kita kembalikan ke belakang dengan gesekan dan tekanan, pasti sudah terbuka. Syukur kalau sudah terbuka, ada hentakan, pasti sudah terputus karena posisinya mendungan. Posisinya mendungan. Ya, di situ. Ini yang sistem dorong dengan tangan satu. Kalau yang tangan dua diperhatikan cara memegang pisau dan tangan kanan ini harus diletakkan, tangan kiri ini harus diletakkan di atas ibu jari Pak. Ya, diletakkan di sini. Jangan sampai di sini Pak. Di atas pisau Pak. Ya, karena ini kita nggak melawan gravitasi Pak ya. Kita sudah dibantu gravitasi. Tidak mungkin kalau kita waktu melakukan dorongan tangan kita naik kan tidak mungkin. Tetap turun Pak. Refleks kita akan masuk ke sini Pak. Pasti itu. Pasti akan makan tangan kita. Nah, makanya di sini adalah sangat bahaya sekali. Jadi harus ditaruh di atas ibu jari. Dia melakukan dorongan. Kalau bapak pisaunya bentuknya seperti ini, kekuatan kita waktu ini ditancapkan di leher adalah di lengkungan sini. Jangan di pucuk sini Pak. Nanti jenengan kalau di ujung sini goyang pisaunya Pak. Ya, goyang. Jadi harus pas di lengkungan ini, kekuatan kita maksimal di sini Pak. Tetap di sini. Langsung kita dorong bismillahirrahmanirrahim seperti tadi. Gesek, masuk, gesek, tekan. Itu selanjutnya. Mungkin sistem dorong di sini ada yang ditanyakan. Jadi kalau kita menyatakan sudah clear, namanya sudah clear berarti sudah selesai ya. Kalau sudah terpotong dua saluran darah di arteri ya, sudah terpotong, tenggorokan juga sudah terpotong. Jadi tetap kita memperhatikan jangan mengangkat pisau itu. Jadi waktu kita masukkan, jangan sekali-sekali kita pede sekali Pak. Seret-seret sudah putus pergi Pak. Tanpa ada cross check, ya, tanpa ada cross check. Di sininya megang kepala juga boleh koreksi Pak. Boleh koreksi. Jadi belum clear, turun lagi, boleh. Turun, tarik, nggak apa-apa. Ya. Karena kadang seorang penyembelih itu ya karena pas lapar ya biar gitu lah ya. Lihat kadang ya nggak tahu karena bisa kecepatan gitu gerakannya. Tapi yang gerak ini kita mata kita juga ikut gerak. Yang megang itu mau lebih fokus sebenarnya. Ya, jadi seorang penyembelih harus cerdas ya. Harus tetap cerdas. Jadi segitu belum bisa lagi sudah putus baru kita angkat pisau kita. Tapi gerakannya harus cepat karena 1 detik sampai maksimal 4 detik. Karena apa? Kalau kita dengan cepat, ini ada pengalaman teman saya dulu juga menyembelih hewan. Itu jarinya sampai hilang Pak. Situ jarinya ini hilang. Hilang itu nggak terasa Pak. Saking tajamnya pisau.
Jadi tahu-tahu udah ditarik itu darahnya itu ketes-ketes, tidak terasa loh ya. Setelah beberapa menit baru merasakan put kayak gini. Begitu juga sapi Pak. Kalau pisau kita tajam, kita goresnya dengan cepat, dia itu tidak akan merasakan sakit. Sakitnya kalau setelah putus selesai baru merasakan sakit. Ya, ini untuk teknik dorong. Barangkali ada yang dipertanyakan? Belum? Gak ada. Nah, sekarang kita kenalkan sistem tarik. Kalau sistem tarik berarti belum pernah ini. Belum ya? Nah, ini agak asik gitu. Kalau sistem tarik itu kita melawan gravitasi, Pak. Karena kita mau menarik ke atas. Itu melawan gravitasi. Nah, gimana tekniknya? Memegang pesonya seperti biasa. Seperti biasa. Gitu ya. Tetap megangnya di bagian safety. Di belakang safety. Tetap megangnya di belakang safety gini. Tetap ya, seperti ini. Nah, tapi bedanya kita kan memberangkatkan satu, ditarik. Labir ini harus kuat. Posisi kepala misalnya ini yang mendongak agak miring sini Pak. Ini tadi kan arteri kalau mendongak kan di sini Pak. Di sini sama di sini. Ya. Ini sistem mendongak karena kita ada dorongan. Sini mendorong, ya harus mendongak. Ini kan gini. Ya. Kalau sistemnya tarik itu agak miring sini Pak ya kita. Jadi arteri itu di sini sama di atas ini Pak. Letaknya tengah ke kerongkongan ya. Karena kita mau memasukkan bilah kita ke dalam, sedalam-dalamnya ini. Sedalam-dalamnya pol, sedalam-dalamnya pol. Dan seperti tadi kita tetap menjewer duit sisa untuk melindungi jari kita ya. Kita masukkan pol ini Pak ya. Dengan kekuatan lengan dan pergelangan. Jangan sampai pakai bahu. Kalau pakai bahu kita tidak mungkin akan bisa menggesek, tapi bisanya menarik. Padahal kalau pisau ditarik nggak bisa, tetap ada gesekan. Ya. Jadi kita masukkan dalam-dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lukain.